ya hewan kurban yang kita kurbankan, akan tetapi itu adalah semata-mata mengharapkan penilaian yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ittiba'. Kita selalu mengingatkan bahwa syarat yang kedua diterimanya amal ibadah kita adalah kita mengerjakan ibadah-ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ibadah kurban juga pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Maka kita masuk pada poin yang ketiga atau bab yang ketiga, yaitu fadhailul atau fadlul an-nahr, yaitu keutamaan orang-orang yang berkurban atau udhiyah, yang dalam bahasa hadis yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sebagaimana juga yang sudah kita sebutkan bahwa kurban itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu cara dan sarana untuk taqarrub ila Allah, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal itu tidak boleh menyelisih tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita berbicara tentang keutamaan di dalam agama ini, maka itu tidak boleh lari dari hadis. Tidak boleh keluar dari tuntunan baik itu Al-Quran maupun hadis, dan ditambahkan dengan pendapat para ulama. Kemudian sebelumnya kita sampaikan bahwa ketika kita bicara tentang ibadah kurban, maka seluruh ibadah dan termasuk ibadah kurban selalu disertai dengan namanya fiqh ibadah. Termasuk kurban, di situ ada fiqh. Yang di situ ada prinsip dan ada cabang atau yang berkaitan dengan fiqh. Kalau misalkan salah satu pokok kurban itu, pokok kurban tadi itu ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi, dan ketika menyembelih maka jangan ditambah-tambahkan doanya. Nanti ada insya Allah kita dapatkan. Itu hal-hal yang prinsip. Tidak boleh walaupun maksud yang sama atau mungkin makna yang sama, tapi kita menggunakan kalimat yang berbeda. Yang prinsip juga yang tidak boleh tidak dalam kurban adalah jenis hewan kurban itu dibatasi dengan unta, sapi, domba atau kambing. Ada juga yang memasukkan sapi itu sama dengan dengan kerbau boleh. Dia memasukkan dalam kategori itu. Tidak boleh ayam atau kijang atau hewan-hewan peliharaan kita yang lainnya. Ini namanya pokoknya. Atau bisa dikatakan juga rukunnya. Rukunnya dalam sebelum kita masuk nanti pada poin-poin tentang tata cara, karena maka kita dapat pendapat yang berbeda. Yang kita pahami, yang kita dengar itu tidak sama nanti yang saya sampaikan, dan itu tidak ada masalah dalam hal. Jadi kita dewasa dan bijak dalam beragama, atau
bahasa kerennya sekarang toleransi dalam beragama. Nah, kita kembali pada tema kita, yaitu keutamaan niat kurban. Nah, di antara kita katakan bahwa dalil tentang keutamaan kurban itu atau hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah kurban, tidak ada satupun hadis yang disepakati oleh seluruh ulama bahwa itu dalilnya sahih. Ya, kita ulangi. Semua hadis yang menceritakan tentang keutamaan kurban itu, tidak ada satu hadis yang disepakati secara jumhur, secara seluruh ulama bahwa hadisnya sahih. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini sahih, ada yang mengatakan bahwa ini lemah atau dhaif. Ya, atau dhaif. Nah, di antara hadis yang bukan dalam kitab ini, ya, hadis lemah yang membicarakan tentang keutamaan udhiyah, yaitu hadis dari Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yawman nahri amalan." Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban, satu amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqid dam min hiraqatid dam, daripada melebihi cintanya Allah dari menumpahkan darah atau berkurban. Wa inna la ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya ibadah kurban itu akan datang pada hari kiamat, biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa alqariha, dan dengan kukunya, wa ahariha, dan bulu-bulunya, wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla fi makanin, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah qabla ayyata 'alal ardi, sebelum darah itu menyentuh tanah. Faqihu biha nafsan, maka sucikanlah diri kalian dengan ibadah kurban itu. Ini salah satu hadisnya. Kemudian hadis yang kedua kaitannya dengan keutamaan. Ya, sekali lagi, ya, pendapat ini mengatakan bahwa hadis-hadis ini lemah. Walaupun dalam kitab yang lain, ulama hadis yang lain mengatakan bahwa ini sahih. Yaitu hadis dari Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Abi Dawud, Zaid bin Arqam berkata, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhil adahi, wahai Rasulullah, kurban untuk apa kurban ini, atau kurban apa ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sunnatu abikum Ibrahim, ibadah ini adalah sunnah bapak kalian Ibrahim alaihissalam. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah, yang demikian itu wahai Nabi, apa yang kami dapatkan, apa yang bisa kami peroleh? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap bulu itu satu kebaikan. Qalu fasawfu ya Rasulullah, ya maka bikulli sya'aratin hasanah, setiap rambut itu ya satu kebaikan. Qalu, maka mereka
ingin memperjelas kepada Nabi. Fasaufu ya Rasulullah, apa yang dimaksud adalah sauf, bulu-bulu. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, bi kulli sya'ratin min as-sufi hasanah. Setiap lembar bulu dari rambut itu adalah satu kebaikan. Nah, ini dua hadis yang disebut dalam kitab ini. Nah, setelah kita menyebutkan jamaah sekalian, kalau misalkan hadis ini dia sampai pada tingkatan derajat sahih benar, ya 100%, maka masya Allah keutamanya tadi. Nah, keutamanya tadi. Nah, kalau misalkan tidak, maka hal ini tidak menghilangkan keutamaan ibadah kurban. Hal ini tidak menghilangkan keutamaan ibadah kurban. Saya ada satu orang atau satu kampung, di situ orang-orangnya semua semangat untuk kurban yang luar biasa, sehingga terkadang entah dibagi kemana sepertiganya itu dari kurban itu, sehingga dia berkesimpulan kalau begitu jangan bisa kurban, mending kita ini saya bagi-bagi saja karena itu lebih butuh dan lebih bermanfaat. Sementara orang yang kurban itu hanya satu bagian, ya 1,8 atau 2 juta saat sekarang. Maka tetap ibadah kurban ini lebih utama. Ya, ibadah kurban ini tetap lebih utama. Apakah kemungkinan terjadi? Mungkin. Makanya orang-orang kayanya di Timur Tengah, ya ini ribuan ya, hewan kurban baik di kandang maupun usaha di Indonesia ini, ya, yang dikirim uangnya dari Arab Saudi baru bagi-bagi di Indonesia. Pengalaman saya secara pribadi, dulu waktu ya, itu saya pelajari di kampung saya itu, memang dia daerahnya dulu Karmusafar dengan Sidaris. Ya, Karmusafar ya apa DIY dulu ya. Kalau itu memang ya, jadi buat sekali agamanya. Ya, duri itu kalau waktu kurban itu masya Allah luar biasa. Nah, di masa-masa itu saya pelajari di kampung saya itu paling pelosok, tidak ada mobil masuk, tapi dia sudah ada televisinya. Makanya kita berbelanja sudah ada televisi. Kita sudah tegas, dia sudah ada aneka safari. Paling itu daerah terpencil, hanya kuda yang bisa masuk. Ya, hanya kuda yang bisa masuk. Itu luar biasa, ya kamu kecil. Sehingga pintu masjid saja itu, ya, saya masih SD, pintunya sudah pintu apalagi sekarang pintu kaca itu yang digeser begini. Dan itu tidak rusak-rusak sampai sekarang. Pendaki yang dari kota dari Makassar kadang-kadang itu juga. Sebuah tur yang masih jarang waktu itu. Dan yang datang pasang itu Cina. Luar biasa, kayaknya di kampung dan saya masih rasa. Sampai kita bangun masjid ini, dindingnya dicor satu. Yang dicor. Akhirnya kita kerepotan sekarang kalau kita bikin jendela. Ya, namanya ya, ada kalau masuk-masuk kita baru ubah jendelanya ini karena dulu mungkin insinyurnya kurang pas. Nah, kerepotan kita bikin jendela. Tidak mau pakai batu bata. Nah, batu bata. Luar biasa. Tapi hidup ya seperti itu hidup. Yang kalau sudah di atas, nah, maka tunggu di atas. Tidak akan berani.
itu kita kurbannya, kurban itu hanya 100 kakak lebih itu. Satu itu ya 30 sampai 50 ekor. Contoh. Ya. Bahkan ya kalau sampai sekarang orang yang tidak kurban itu dia hampir sama bagiannya dengan orang yang kurban. Bisa 10 sampai 15 kilo. 15 kilo. Itu saking apa namanya? Itu bisa terjadi ya. Ini contoh salah satu. Ini salah satu contohnya. Ini salah satu contohnya. Bahwa bisa saja. Ya, tapi kalau tadi kita katakan, yang kalau misalkan tiba-tiba daripada daging berapa saja harganya, ya orang semua sudah ada juga bagian ini. Mending saya bagi-bagi uang saja sudah biar dibelikan beras dan sebagainya. Maka ini yang tidak bisa mengalahkan ya pahala dan keutamaan ya ibadah kurban. Ya. Karena apa? Karena ini yang sesuai dengan sunnah. Inilah yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia masuk dalam syiar Islam. Ya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj, "Dzalik wa ma yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu timbul dari kekuatan hati atau ketakwaan hati. Nah, maksudnya begini jamaah sekalian. Tadi kita sudah katakan bahwa kurban itu adalah ibadah syiar Islam sebagai sarana untuk taqarrub ila Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena dia adalah syiar Islam. Syiar Islam. Syiar ini artinya ya bahasa kita katakan harus disyiarkan. Artinya harus diperlihatkan, harus ditampakkan. Ya. Kita harus perlihatkan ya bahwa kita ini kaum muslimin kaya. Bisa. Ya, bisa berkurban. Bisa kita memberi. Bisa kita memberi. Bisa kita berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang mungkin jangan makan daging dan masih banyak yang seperti itu. Makanya dalam pembagian yang nanti insya Allah juga kita dapatkan nanti, ya kita hanya dengan itu. Ya makanya yang lebih diprioritaskan mendapat bagian ada yang tidak kurban walaupun semuanya punya hak. Tapi yang prioritas adalah ya yang miskin. Ya kalau orang kaya dan tidak mau kurban, atau tidak mau kurban ya nanti kalau ada sisa-sisanya. Ya nanti kalau ada sisanya. Maka syiar. Nah, syiar Islam itu adalah bagian dari ketakwaan. Salah satu tanda-tanda ciri-ciri orang-orang yang bertakwa adalah senantiasa menyiarkan Islam. Salat di masjid salat berjamaah adalah syiar Islam. Salat Id adalah syiar Islam. Yang ada adalah syiar Islam. Takbir ya di hari-hari tasyrik ya atau di hari pertama ya, di Idul Fitri itu adalah syiar. Itu adalah syiar. Pakaian sunnah syiar. Nah, itu semua syiar. Nah, ketika dia adalah syiar Islam, maka dia adalah pekerjaannya orang-orang yang bertakwa. Dan termasuk ibadah kurban. Ya, dia adalah syiar dan dia adalah amalannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tadi Pak Ustaz dikatakan bahwa bagian kurban itu sepertiga bumi. Yang berkorban 3 bagian. Yang tidak kurban sepertiga. Misalnya kalau saya yang berkorban, berapa bagian saya? Dan berapa kepada Indonesia? Iya. Selanjutnya, pada biasanya kebiasaan kita di kampung, katakan dia berkorban 10 kali. Ya, dia ini dia simpan sampai korban saya.
Apakah ini harus dia membawa dia juga punya bagian atau bagaimana? Iya. Kemudian hakikat daripada korban ini kan misalnya ini orang-orang di kampung pada biasanya dia perempuan itu adalah orang yang sudah meninggal. Kemudian ada juga mengatakan bahwa berkorban itu dia masih hidup. Bisa. Oh itu penjelasannya. Iya. Poin ketiga yang sudah jelaskan. Dan insya Allah akan hukumnya saya perhatikan ada nanti. Jadi poin ketiga kalau kita dapat sebentar kita langsung jelaskan sekalian. Nah, kalau poin yang kedua, ya, poin yang pertama berapa bagian saya. Jadi hewan kurban itu kalau dalam kebagiannya maka dia dibagi sepertiga. Jadi kalau misalkan 30 kilo, nah, maka dibagi 3. Ya. Di sini dengan di sini. Yang satu bagian ini, ya sepertiga, inilah bagian yang tidak kurban. Dan yang dua ini kita satukan, kemudian inilah yang dibagi 7. Kalau satu, dia, inilah yang dibagi 7. Iya dibagi 7. Kan kalau sapi kan biasa pada umumnya 7 orang kan? Ya 7 orang. Jadi dibagi 3. Nah, ini yang dua digabungkan kembali. Yang satu ini bagiannya orang yang tidak kurban dan termasuk di dalamnya panitia. Panitia. Ya, walaupun dia sudah kurban tetap dia berhak kalau dia mau. Panitia. Nah, yang dua ini disatukan dan inilah yang sepertiga tadi. Ini yang dua bagian. Inilah yang dibagi 7. Dibagi 7. Ya. Kalau kambing, langsung diambil saja sepertiganya. Karena kambing itu terhitung satu bagian. Iya. Kalau sapi itu kan bisa 7 orang ya. Kalau kambing tidak boleh harus satu saja. Ya harus satu saja. Maka dia diambil saja sepertiga. Ya sepertiga. Dan itulah untuk orang yang tidak kurban. Nah, kalau misalkan satu ekor kambing dia bawa saja ke masjid dan dia diserahkan, itu lebih utama. Karena dia serahkan semua. Ya, itu lebih utama, lebih baik dia serahkan semua. Ya, tapi kalau dia mau ambil bagiannya, maka itu juga tidak mengurangi. Ya, karena memang hewan kurban itu 3. Ya, 3. Yang pertama untuk orang yang tidak kurban, itu yang sudah sepertiga juga sudah ambil tadi. Kemudian untuk tamu. Untuk tamu jadi yang masak di rumah. Yang kita masak di rumah baru orang datang makan atau kita bukan datang untuk makan. Yang ketiga adalah untuk kita di rumah. Kalau kita mau simpan saja ini terserah. Kita tidak mau kasih orang. Paham maksudnya Pak Guru? Iya. Jadi itu poin pertama dengan poin kedua. Kalau kaitannya dengan poin ketiga tadi itu ada 4. Ada 4 4 pendapat kaitannya dengan orang yang berkorban setelah meninggal ya. Yang tadi nanti sebentar kita dapatkan. Kasih. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat yaitu yang hukum kurban. Ya hukumnya kurban. Ya ada 2 pendapat. Ya, yang pertama adalah wajib. Ya, tadi 2 pendapat. Yang sampai ada yang salah dengar, dikatakan wajib katanya. Jadi bapak keluar repot lagi di sana itu. Ya. Jadi ini pendapat yang pertama. Dalilnya adalah surah yang Kautsar. Ya fasalli li rabbika wanhar. Fasalli ya maka salatlah li rabbika ya, untuk Tuhan wanhar dan berkurbanlah. Wanhar dan berkurbanlah. Nah, di sini wanhar kalau dalam bahasa Arab dia adalah fi'il amar, kata kerja yang menunjukkan perintah. Ya, kata kerja yang menunjukkan
perintah. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab ada tiga kata. Ada kata yang menunjukkan. Misalkan saya katakan nahara. Nahara ini telah berkurban. Berarti sudah lampau. Ya. Kalau saya hanya tambah yang yanhara atau yanharu, itu menunjukkan bahwa pekerjaan yang sekarang dan yang akan. Ya. Jadi lampau pekerjaan sekarang dan akan datang. Misalkan saya bilang hadhil laila, ya saya naum itu. Malam hari ini sebentar maka aku akan tidur. Artinya belum tidur sekarang. Ya, belum tidur sekarang. Nah, wanhar ini adalah fi'il amar atau perintah. Ya. Ya. Fi'il amar atau perintah. Nah, inilah dalilnya orang yang mengatakan atau menempatkan hukum berkurban itu wajib. Kenapa katanya? Adalah kembali kepada kaidah yang mengatakan ya al-aslu fil amr al-wajib. Hukum asal perintah itu adalah wajib. Ya, hukum asal itu adalah menjadi pendapat yang paling istilahnya yang paling berhati-hati. Istilahnya nggak boleh kita katakan keras. Yang paling hati-hati. Ya. Oh, dia perintah. Dan hukum asal itu kalau diperintah berarti wajib. Nah, ini dalilnya. Kemudian ini salah satu dalilnya. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwa hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah. Nah, mengatakan bahwa hukumnya adalah bukan hanya sebatas sunnah, tapi dia ada tingkatkan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Ini yang dipegang oleh ulama Syafi'iyah, demikian juga dengan Hambali, dan kemudian juga pendapat ini yang paling kuat, yang paling menguatkan ini adalah ulama dari Imam Malik, ya, Imam Malik. Dan kalau dari kalangan sahabat, ini dipegang oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, ya, Bilal, Abu Mas'ud al-Badari, dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, dalilnya adalah ila ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfar. Apabila salah seorang di antara kalian melihat ya hilal dzil hijjah wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian ingin, ada kalimat ingin. Ya, seandainya wajib itu maka tidak perlu lagi ingin. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, hilal dan hijjati ayyudahi ahad, maka hendaklah berkurban di antara kalian, atau hendaklah berkurban kalian. Tapi di sini kata ulama ada kalimat ingin, wa arada. Jadi arada itu artinya ingin. Ya, uri, arada. Ya, ingin berkurban. Ya, maka fal yumsik an sya'rihi. Jangan dia memotong rambutnya. Jangan sya'ri. Bulu-bulunya, pokoknya bulu-bulunya. Ya, jadi kalau sudah orang yang mau kurban, ya, orang mau kurban dan sudah masuk Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah, ya sejak 1 Dzulhijjah itu maka jangan lagi ini potong-potong rambut, ya, bulu ketiak, semuanya bulu-bulu. Ya. Dan demikian juga dengan wafan itu. Ya, kudu biarkan 10 hari memanjang sampai hari kurban. Hari kurban. Ini. Jadi sekali lagi, ya, mereka berpendapat bahwa dia adalah hukumnya sunnah karena ada kata ingin. Artinya yang ingin saja. Yang tidak inginnya tidak masalah. Tidak ada masalah. Bagaimana Pak? Ada? Masih ada?
Nah, saya selesaikan dulu. Kedua, dalilnya yang kedua adalah Umar bin Khattab dan Abu Bakar atau Abu Bakar ya Siddiq dan Umar bin Khattab pernah satu kurban. Ya karena apa? Ya beliau menjaga jangan sampai orang belakang itu wajib. Ya. Fa in yuti'u Abu Bakar wa Umar yarshudun. Padahal ia dikatakan bahwa jika mereka mengikuti Abu Bakar dan Umar pasti akan mendapatkan petunjuk. Ya dan Umar, ya Pak, Abu Bakar dan Umar itu pernah 1 atau 2 tahun mereka tidak berkurban karena dikhawatirkan orang yang melihatnya dia untuk mengatakan bahwa itu adalah wajib. Nah tidak mungkin Abu Bakar dengan Umar meninggalkan kalau itu ya sesuatu ya satu kewajiban. Ya. Yang sini hewan hakikat dan hewan kurban. Ada pendapat yang kita dengar. Pendapat itu dan katakan begini. Jangan dulu menentukan hewan kurban kalau hakikat itu kurban